Shalom Victorious People, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program Semangat Pagi. Apa kabarnya Anda dimanapun Anda berada? Tentunya hari yang baru, hari yang penuh sukacita, pengalaman baru akan kita hadapi dan jangan khawatir. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Nah, Victorious People, hari-hari terakhir ini ada sebuah istilah yang sedang tren. Istilah itu adalah toxic relationship atau dalam bahasa Indonesianya racun hubungan. Nah, racun hubungan ini seperti apa? Kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga ada hubungan yang dibina, maka di antara pribadi-pribadi yang saling berkait itu merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, lalu kemudian merasa stres dan depresi di dalam rangkaian hubungan itu, maka perlu diperhatikan jangan-jangan ada racun di dalam hubungan itu. Racunnya seperti apa misalnya? Mungkin ada dominasi di tengah-tengah hubungan itu, di mana ada orang yang melulu maunya dia yang ngatur, dia yang harus diikuti, dia yang harus dilayani. Dan mungkin juga ada intimidasi-intimidasi yang disampaikan sehingga menghasilkan ketakutan di dalam hubungan itu. Dan kalau memang mau disebutkan banyak hal lagi, terlalu banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai racun dalam hubungan. Nah, tentunya kita pada kesempatan ini tidak akan membahas racun-racun apa saja, Victorious People. Tetapi justru kita akan melihat bagaimana hubungan harus dibina agar kita memiliki kehidupan yang sehat di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan juga di dalam pelayanan kita. Nah, kalau kita perhatikan dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, dengar baik Victorious People, jelas Alkitab berkata, dalam Kristus. Dalam Kristus ada penghiburan, persekutuan, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan ciri-ciri kalau kita hidup di dalam Kristus. Jadi kalau Anda dan saya berkata, aku umat Tuhan, aku pengikut Kristus, maka di dalam kehidupan kita harus muncul ciri khas seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau ciri khas itu tidak tampak umat percaya, maka itu merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan-jangan ada persoalan di tengah-tengah hubungan kita. Nah, untuk itu mari kita pelajari apa yang harus terjadi ketika kita membangun hubungan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan. Nah, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah kita bisa baca di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-14. Sebelumnya saya terangkan terlebih dahulu latar belakang daripada Yohanes 13 tersebut. Suatu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, setelah mereka makan, Yesus menanggalkan jubahnya, lalu kemudian mengikat pinggangnya, mengambil sebuah katakanlah baskom begitu ya, dan mulai mengisinya dengan air, dan dia mencuci kaki murid-muridnya. Memang ketika itu dilukiskan, semuanya terkejut. Kenapa Yesus yang adalah guru mereka, yang adalah pemimpin mereka, tiba-tiba membasuh kaki mereka yang kotor. Nah, selesai Yesus memberikan teladan seperti itu, maka di ayatnya yang ke-14 Yesus berkata, dengan demikian kalian wajib untuk saling membasuh, untuk saling mengasihi. Nah, yang menarik, Victorious People, adalah kata saling. Saling itu berarti aktivitas yang dikerjakan oleh dua belah pihak atau lebih dari dua belah pihak. Artinya,
kalau dua belah pihak itu adalah suami dan istri, maka suami dan istri harus sama-sama melakukan yang menjadi tugasnya. Jadi bukan hanya istri melulu melakukan tugasnya, atau sebaliknya suami melulu yang melakukan tugasnya. Dua-duanya harus sama-sama efektif, harus sama-sama melakukan, harus sama-sama aktif. Sama dalam pekerjaan kita di kantor, seringkali ada orang yang mengeluh dan berkata, ini kan kerja tim, tapi yang kerja adalah saya melulu, saya melulu, saya melulu. Wah, itu teman saya yang itu cuma bisa nyuruh-nyuruh, cuma bisa enak-enakan. Nanti tinggal terima kalau sudah selesai. Nah, ini berarti ada persoalan di dalam hubungan ini. Karena semestinya yang ada adalah kalau dikatakan itu merupakan satu tim, maka semua orang yang terhisap di dalamnya harus sama-sama berkontribusi. Istilahnya jangan sampai dalam hubungan itu bertepuk sebelah tangan. Jadi hanya dari satu sisi saja yang bekerja, satu sisi saja yang aktif, sementara yang lain menjadi pasif. Nah, ketika kita membangun hubungan, Victorious People harus berdasarkan kata saling. Semuanya ikut sama-sama melakukan bagiannya. Nah, kalau ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi sangat indah bahwa setiap orang akan berperan aktif adanya. Hal yang kedua. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Filipi pasal yang kedua tadi, tetapi kita akan perhatikan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi pada poin yang berikutnya, Victorious People, kita diajarkan di dalam sebuah hubungan, kita mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, kepentingan dan keperluan mereka. Betul, dalam Alkitab dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu kemudian kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sehingga kalau dilihat urutannya, yang pertama mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga barulah mengasihi orang lain. Tetapi mengasihi diri sendiri di sini bukan berarti segala sesuatunya tentang saya. Tentang saya, untuk saya, pokoknya apa-apa saya. Tetapi justru Alkitab mengajarkan kepada kita, perhatikanlah terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Mungkin Anda berkata begini, keenakan dong. Lalu kemudian saya gimana kalau saya harus terus memperhatikan orang lain? Nah, makanya inilah sehatnya sebuah hubungan. Jadi bukan yang tadi kita bahas bahwa akan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita memperhatikan orang lain, maka seyogianya dalam hubungan yang sehat, orang lain pun juga bersamaan memperhatikan hubungan kita. Memperhatikan keperluan kita. Nah, jadinya Victorious People, kita berlomba-lomba untuk memberkati orang lain, untuk menyenangkan hati orang lain. Wah, bayangkan ya, kalau dalam satu komunitas keluarga, pelayanan, kerja, semuanya berlomba-lomba ingin menyenangkan hati orang lain. Itu pasti sukacita suasananya, pasti menyenangkan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh rekan kita, apa sih yang disukai oleh suami kita, apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita. Nah, ketika kita memberikan yang tepat kepada mereka, wah, tentunya mereka akan sukacita menerima kita. Mereka akan bahagia untuk membangun hubungan yang ada. Asal, perlu digarisbawahi ya, itu juga harus dilakukan dengan ketulusan hati. Jangan sampai ada maunya gitu ya. Jangan sampai ketika kita memperhatikan kepentingan orang lain, balik-balik ujungnya tentang kita juga. Ada maunya gitu ya. Nah, untuk itu Victorious People, poin yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik adalah mari memperhatikan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir yang saya rindu bagikan dalam semangat pagi hari ini adalah bagaimana di ayat yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita kerjakan dalam kewajiban kita, fokusnya bukan untuk mencari penghargaan lingkungan kita. Bukan mencari puji-pujian dari orang-orang di sekitar kita. Bukankah Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya, upah kita itu datangnya dari Tuhan. Karena kan yang kita layani adalah Tuhan. Nah, untuk itu kita tidak perlu pusing kalau orang tidak menghargai kita, orang tidak memuji kita, karena memang kita tidak melakukan itu untuk mereka, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi, dari manakah layaknya kita akan mendapatkan berkat? Dari manakah layaknya kita mendapatkan pujian? Ya, dari Tuhan. Dan apakah Tuhan memuji kita? Apakah Tuhan memberkati kita? Sudah barang tentu, Victorious People. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa Alkitab berkata, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, kalau kita bangun hubungan kita, keseharian yang kita jalani seperti 3 poin tadi, saya percaya bahwa hidup ini akan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang efektif di dalam berjalan menggenapi rancangan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita masuk di hari yang baru ini bersama dengan firman Tuhan yang menerangi dan memberkati kita. Kita berdoa. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, dan hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu yang mengarahkan kami, yang menuntun kami, supaya kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu punya keluarga yang harmonis. Kami rindu punya atmosfer bekerja yang menyenangkan. Dan biarlah itu semuanya dibangun lewat hubungan yang positif yang kami lakukan di dalam keseharian. Untuk itu biarlah firman-Mu terus Engkau ingatkan untuk kami lakukan, sehingga apa yang dirindukan akan menjadi kenyataan. Diberkatilah Victorious People dimanapun mereka berada, ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan dan keberuntungan akan menyertai mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.